Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 396 sampai bab 400. Pria berjubah itu tidak mengatakan apapun, dia mengangkat tangannya dan langsung memukuli penjaga itu sampai terbang. Penjaga lain yang melihat itu segera membawa senjata dan bergegas menghampiri, dan saat Yansen mendengar ada pergerakan, dia juga bergegas menghampiri. Dan saat Yansen sampai, di luar villa ada belasan penjaga yang sudah mengepung pria berjubah itu. Yansen melihat penjaga yang tersungkur di tanah lalu bertanya dengan serius, "Siapa kamu?" Pria berjubah itu melirik Yansen lalu berkata dengan tenang, "Suruh Dev keluar dan temui ajalnya, dia berani membunuh orang dari Lembah Palem, kami tidak akan membiarkan dia hidup di dunia ini." Orang dari Lembah Palem, Yansen mengernyitkan keningnya, dia sudah pernah melihat kemampuan Master Vanir. Orang-orang itu adalah penyihir yang memiliki kemampuan sihir yang tinggi. Kalau dia harus melawan orang-orang itu, sepertinya dia tidak akan bertahan lebih. Dari satu putaran, matanya berputar lalu Yansen berkata pada pria berjubah itu, "Kamu mau mencari Tuan Dev boleh saja. Silakan tinggalkan namamu, saya akan memberitahunya terlebih dahulu. Perlu kamu ketahui sekarang banyak orang yang datang untuk menemui Tuan Dev untuk berdiskusi, dan banyak orang yang datang untuk membunuh Tuan Dev. Tapi Tuan Dev tidak akan membunuh orang yang tidak dikenalnya." Mana mungkin saya merupakan orang tidak dikenal. Saya adalah Inspektur Kiri dari Lembah Palem. Hari ini saya ditugaskan untuk membawa kepala Dev. Pria berjubah itu mendengus lalu seketika tubuhnya mengeluarkan energi yang menakutkan. "Tunggu sebentar, saya akan segera memberitahunya." Yansen berbalik dan berjalan ke arah villa. Saat baru masuk ke dalam villa, Yansen bergegas mengeluarkan ponselnya. Pada saat ini Dev sedang kultivasi dan tidak boleh diganggu. Oleh karena itu dia tidak bisa memberitahu Dev, jadi dia masuk ke dalam villa untuk menelpon Fata. Yansen tahu kalau dirinya tidak bisa melawan, dan kalau mengandalkan kekuatannya dan ditambah dengan beberapa pengawal, tidak akan bisa menahan orang dari Lembah Palem, jadi Fata harus datang dan membawa bawahannya. Dengan bekerja sama mereka mungkin bisa menahan orang dari Lembah Palem. Setelah mengangkat telepon Yansen, Fata tidak berani ragu-ragu dan langsung membawa bawahannya bergegas menuju villa keluarga Changga, dan sambil memberitahukan kepada Hans, sampai pada keadaan kritis Hans bisa menekannya dengan statusnya sebagai pejabat, dengan begitu mereka bisa mengulur waktu. Inspektur Kiri Lembah Palem menunggu sesaat, dan melihat Yansen belum kembali, dia mengernyitkan keningnya dan melihat gelombang energi spiritual yang ada di dalam villa. Inspektur Kiri tahu kalau Dev sedang tidak bergerak. "Sialan, berani membohongiku!" Inspektur Kiri berteriak marah. Dia akhirnya tahu bahwa ini adalah rencana Yansen untuk memperlambat gerakannya. Dan setelah berteriak marah, Inspektur Kiri langsung bergegas menuju villa, sama sekali tidak mempedulikan penjaga di sekitarnya. "Tahan dia!" Pada saat itu, seluruh tubuh Yansen menonjol keluar, dan urat biru di wajahnya juga terlihat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, berhadapan dengan orang-orang Lembah Palem. Yansen tidak berani gegabah. Dasar tidak tahu diri, Inspektur Kiri mendengus selalu melambaikan tangannya dengan ringan dan langsung membuat Yansen terlempar dengan mudah bagaikan sedang menepuk seekor nyamuk. Yansen tersungkur dan mendarat dengan keras di lantai, dia memuntahkan seteguk darah. "Jangan biarkan dia masuk ke dalam villa dan mengganggu Tuan Dev." Yansen menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak. Puluhan penjaga menatapnya dengan dingin. Mereka semuanya sudah tidak peduli dengan kematian. Para penjaga ini adalah orang-orang geng Fata yang sudah dipilih dengan ketat dan sangat setia. Dan pada saat para penjaga hendak menyerang Inspektur Kiri, Fata beserta ratusan bawahannya tiba, dan langsung mengepung Inspektur Kiri Lembah Palem. Fata menatap Yansen, dan wajahnya terlihat sedikit cemas. "Kamu tidak apa-apa kan?" "Tidak apa-apa, tidak akan mati." Yansen yang terluka berkata dengan ekspresi malu. Fata menoleh dan menatap Inspektur Kiri Lembah Palem dengan marah lalu berkata dengan dingin, "Kamu berani datang membalas dendam hanya sendirian, benar-benar tidak menganggap geng Fata." Hanya sekelompok pesilat bodoh saja, di mataku kalian tidak lebih dari seekor semut." Inspektur Kiri Lembah Palem mencibir dan langsung menerjang ke arah Fata. Kecepatan Inspektur Kiri terlalu cepat, saking cepatnya Fata belum sempat bereaksi dan langsung dihantam oleh pukulan Inspektur Kiri. Seorang master kekuatan batin, bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas pukulan di hadapan Inspektur Kiri Lembah Palem. Fata, Yansen yang melihatnya sangat ingin bangun, dan melihat Fata, tapi sayangnya dia sama sekali tidak bisa berdiri. "Terlalu berlagak, ini adalah kota Ithaka, kamu berani memukul dan melukai orang di sini, apa?" Tidak menganggap para pejabat dan aturan di sini, Hans membawa serta orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum, dan karena takut Yuki khawatir, Hans tidak menghubungi Eli karena kalau Eli tahu Yuki juga pasti akan tahu. "Enyahlah."
Inspektur kiri melirik Hans, majelis perlindungan hukum hanyalah kotoran bagiku. Kalau tidak mau mati, lebih baik enyah sejauh-jauhnya. Hans tercengang, wajahnya memerah lalu memucat, terlihat sangat canggung. Semuanya, serang, bunuh dia. Fata melihat pihak lawan bahkan tidak takut pada majelis perlindungan hukum, hanya bisa keuntungan mereka yang menang jumlah dan menghalangi Inspektur kiri Lembah Palem. Bunuh, ratusan orang dari geng Fata mengeluarkan senjata dan mulai menyerang ke Inspektur kiri. Jurus langit dan bumi, Inspektur kiri tiba-tiba berteriak dan jubah di tubuhnya melambai lalu seluruh langit mendadak menjadi hitam dan gelap, kabut hitam yang seketika menutupi langit hingga tidak terlihat apapun. Setelah itu, orang-orang geng Fata menjadi kacau karena tidak bisa melihat arah dengan jelas, dan disusul oleh teriakan-teriakan yang memekik, dan setiap teriakan itu menandakan ada satu anggota geng Fata yang mengalami hal buruk. Hahaha, hahaha, dalam formasi yang saya buat, saya adalah tuannya, bermimpilah untuk bisa menangkapku. Inspektur kiri tertawa bagaikan orang gila, dan suara tawanya begitu mengerikan. Fata yang mendengar teriakan dari bawahannya merasa sakit hati, dia tahu kalau terus seperti ini cepat atau lambat semua bawahannya akan mati, tapi dia juga tidak boleh mundur, sekarang dia hanya bisa menggunakan nyawa bawahannya untuk mengulur waktu bagi Dev. Hati Fata dipenuhi dengan penderitaan, bawahannya ini sudah mengikutinya dengan setia selama bertahun-tahun, dan mereka satu persatu mati dengan tragis, mata Fata sudah menjadi merah. Tuan Dev, cepat bangun. Jansen yang melihat Fata seperti itu juga merasa sakit hati dan berteriak keras. Jansen, walaupun harus mati kita tidak boleh membiarkan dia masuk ke dalam villa, saya akan menyerang dulu. Fata berkata lalu bergegas menyerang ke dalam kabut hitam yang tebal. Fata, Jansen mengepalkan kedua tangannya dan memukuli tanah dengan keras, kedua matanya sudah dipenuhi oleh air mata. Dia menyukai Fata, dia belum sempat mengutarakan perasaannya pada Fata, tapi sebentar lagi dia akan berpisah selamanya dengan Fata. Teriakan memekik kembali terdengar, dan setiap teriakan itu menyayat hati Jansen dengan dalam, karena dia tidak tahu teriakan mana yang berasal dari Fata. Hans dan orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum yang berada di samping juga tercengang. Trik seperti ini, walaupun Hans ingin membantu, dia juga tidak bisa membantu apa-apa. Bam bam bam, tiba-tiba, ada suara guntur, dan kemudian kabut putih di kamar Dev tiba-tiba menjadi sangat tebal, dan kemudian bergabung dan membentuk sebuah pedang raksasa, yang langsung menyerang kabut hitam. Kabut hitam dan kabut putih bertabrakan dan dalam satu pukulan, kabut hitam itu seketika menghilang tanpa jejak dan langit kembali cerah lagi. Pada saat itu lantai sudah dipenuhi dengan orang-orang geng Fata yang tergeletak dan yang tersisa tidak lebih dari 10 orang. Sedangkan Fata sedang memegang pedang di tangannya dan tubuhnya dipenuhi bekas luka dan sedang menatap Inspektur kiri yang ada di hadapannya dengan marah. Inspektur kiri tidak memperdulikan kemarahan Fata, sebaliknya dia menatap kabut putih yang memenuhi dan menyelimuti kamar itu dengan ngeri. Bam bam bam, suara ledakan terdengar dan atap kamar itu seketika runtuh. Samar-samar terlihat Dev yang terbungkus oleh energi spiritual dan dia sedang melayang di udara bagaikan dewa yang turun dari langit. Hanya penyihir sesat sepertimu, masih berani mengklaim dirimu adalah tuan? Mata Dev dipenuhi dengan ketidakpedulian, tangan besarnya melambai ringan, dan kabut putih secara instan menyelimuti Inspektur kiri Lembah Palem. Semua orang menyaksikan Inspektur kiri berjuang mati-matian di dalam kabut putih itu, sepertinya sangat menyakitkan. Tiba-tiba, Inspektur kiri Lembah Palem tidak lagi bergerak, sepertinya sudah mati. Dan pada saat Jansen dan Fata merasa senang, kabut putih yang menyelimuti Inspektur kiri perlahan-lahan terhisap masuk ke dalam tubuh lawan. Seketika, Inspektur kiri membuka matanya dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara, dan saling menatap dengan Dev di udara. Hahaha, hanya trik seperti itu mau melukaiku, tapi energi spiritualmu yang melimpah itu kebetulan bisa kupakai. Inspektur kiri Lembah Palem berkata dan mendorong telapak tangannya ke depan dan menghisap ke arah Dev dengan kuat. Tubuh Dev tampaknya berada dalam pusaran besar yang dapat ditelan kapan saja. Segera, Dev merasa kalau energi spiritual dalam tubuhnya mengalir dengan cepat dan semuanya dihisap oleh Inspektur kiri. Hahaha, hahaha, sungguh energi spiritual yang murni dan melimpah. Setelah saya menghisap energi spiritualmu sampai kering, saya akan membawamu ke Lembah Palem. Inspektur kiri tertawa terbahak-bahak dan ekspresinya seperti orang gila. Merasakan energi spiritualnya mengalir keluar, Dev juga tidak panik, sebaliknya dia malah menyeringai. Teknik yang digunakan oleh Inspektur kiri Lembah Palem ini sedikit mirip dengan teknik menyerap bintang yang digunakan oleh pemimpin baka. Kedua teknik ini seharusnya memiliki kesamaan, tapi teknik Inspektur kiri memang sedikit lebih tinggi saja. Di saat seperti ini kamu masih bisa tertawa? Saya tidak bisa tidak mengagumi keberanianmu. Inspektur kiri yang melihat Dev tidak panik dan malah tersenyum merasa kagum dalam hatinya, tapi itu tidak membuat dia berbelas kasihan kepada Dev. Dia menghisap dengan cepat dan lebih kuat lagi, dan energi spiritual dalam tubuh Dev berkurang semakin cepat. Jansen dan Fata serta yang lainnya menatap Dev yang diselimuti oleh kabut hitam dari bawah seketika terlihat muram, dan mulai merasa cemas dalam hati mereka, tapi pada saat seperti ini mereka tidak bisa melakukan apapun. Hahaha, menyenangkan, terlalu menyenangkan, begitu banyak energi spiritual pasti bisa meningkatkan kekuatanku dengan pesat, saat itu posisi tetua di Lembah Palem pasti akan ada tempat bagiku. Inspektur kiri Lembah Palem semakin berpuas hati.
Kamu belum cukup menghisapnya? Dev bertanya dengan datar. Cukup, mana mungkin cukup, saya akan menghisap seluruh energi spiritualmu. Inspektur Kiri mendengus dan tatapannya dipenuhi oleh kebanggaan. Orang yang tamak akan berakhir dengan kehilangan semuanya. Dev menggelengkan kepalanya lalu tersenyum sinis. Setelah itu seni konsentrasi hati dalam dantiannya berputar dengan cepat. Daya hisap yang sangat besar seketika menghisap kembali semua energi spiritual yang baru diserap pergi. Inspektur Kiri yang berpuas hati tiba-tiba menyadari kalau energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya mulai mengalir keluar, dan seketika dia sangat kaget, dan saat dia melihat Dev, tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kenapa bisa begini? Inspektur Kiri menggunakan tekniknya hingga batas ekstrim, tapi daya hisap yang begitu besar dari pihak lawan seperti lautan yang luas, tidak peduli sekuat apa dia berusaha, dia tidak bisa menahannya. Tidak, berhenti. Inspektur Kiri Lembah Palem merasa kalau energi spiritual dalam dirinya sudah akan habis dihisap. Kenapa harus berhenti? Ini adalah sumber daya yang begitu bagus, bagiku ini sangat langka dan karena kamu sendiri yang mengantarkan diri kemari, kenapa saya harus menolak hadiahmu? Dev tersenyum sinis, dan seni konsentrasi hatinya berputar lebih cepat lagi. Inspektur Kiri Lembah Palem berteriak dan tubuhnya mulai menua dengan cepat. Pada akhirnya, Inspektur Kiri berubah menjadi mayat kering, dan setelah itu Dev baru berhenti, dan membuat mayat Inspektur Kiri langsung terjatuh ke tanah. Melihat Inspektur Kiri yang sudah berubah menjadi mayat kering, sebagai Ketua Majelis Perlindungan Hukum, Hans seketika sangat kaget, dia tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, dan saat ini kedua matanya akhirnya terbuka, dan dia akhirnya mengerti kenapa di kota Surau, baik Indrawan maupun Wali Kota Willy begitu hormat dan segan pada Dev. Ini adalah teknik para dewa, sepertinya para master kekuatan batin pun tidak akan bisa mencapai tahapan seperti ini, seketika Hans tiba-tiba memiliki pemikiran yang berani dalam hatinya. Dev menghampiri ke depan Jansen dan Fata, lalu dengan lambaian tangannya segumpal energi spiritual langsung membungkus kedua orang itu, dan membuat tubuh kedua orang itu merasa nyaman dan rasa sakit di tubuh mereka seketika menghilang, dan dipenuhi dengan kekuatan. Terima kasih banyak Tuan Dev. Fata dan Jansen berterima kasih dengan senang kepada Dev. Dev tidak mengatakan apapun, lalu menyapu sekelilingnya yang sudah dipenuhi dengan mayat-mayat. Orang-orang ini adalah orang yang mengorbankan hidupnya untuk melindunginya. Tatapan mata Dev dipenuhi dengan keinginan membunuh dan menoleh ke arah barat daya, dan berkata dengan dingin, Lembah Palem, hutang darah ini, saya pasti akan membuat kalian membayarnya. Dan di ribuan kilometer jauhnya, penguasa Lembah Palem, Isaah sedang duduk di kursi dan membuka pot tanah liat hitam, untuk memberi makan kelabang, tiba-tiba tubuhnya bergetar dan alisnya mengerut. Di saat itu, seekor kelabang seolah mendapatkan rangsangan dan tiba-tiba menyerang dan menggigit jari Isaah, setetes darah segar jatuh ke dalam pot tanah liat itu dan langsung disedot oleh kelabang-kelabang yang ada di dalam. Sedangkan kelabang yang menggigit Isaah, berputar beberapa kali lalu seketika tidak bergerak lagi dan langsung mati. Mati lagi, Isaah tercengang, dan dia menatap ke arah Provinsi Kana dengan dingin, Provinsi Kana ini mau mengubah langit ya? Setelah bicara, kabut hitam seketika membungkus tubuh Isaah, dan detik berikutnya dia langsung menghilang. Saat itu di luar villa keluarga Cangga, Fata sudah mengutus orang untuk membersihkan tempat kejadian, hanya saja karena banyak bawahan yang mati, suasana hati Fata juga tidak terlalu baik. Jansen, kamu ajaklah Fata untuk menenangkan suasana hati, saya mau pergi mencari Yuki. Dev sudah berkultivasi selama beberapa hari, dan selama beberapa hari itu dia tidak bertemu dengan Yuki dan takut Yuki akan mengkhawatirkannya. Baik, Jansen mengangguk. Tuan Dev, selama Anda menerobos beberapa hari ini, Ketua Yayasan Baja Hitam serta kepala keluarga-keluarga Vilan pernah datang kemari, terutama Ketua Yayasan Baja Hitam itu, dia datang hampir setiap hari. Baik, saya sudah tahu. Dev tahu, kalau Ketua Yayasan Baja Hitam itu pasti datang untuk meminta maaf, dan takut dirinya akan mendendam pada Yayasan Baja Hitam. Setelah Fata dan Jansen pergi, Hans yang terus berdiri di samping menghampiri Dev. Ketua Majelis, kali ini saya harus berterima kasih atas bantuanmu. Dev berkata pada Hans. Hans merona dan wajahnya terlihat canggung. Dia datang dan tidak membantu apapun, hanya menonton dari samping, para bawahannya dari Majelis Perlindungan Hukum, bahkan tidak lecet sedikitpun. Tuan Dev, jangan berkata begitu, saya sebenarnya tidak melakukan apapun. Hans berkata dengan canggung, dan mulai mengganti sapaannya terhadap Dev. Kamu bisa datang kemari itu juga sudah membantuku. Dev tidak menyalahkan Hans yang tidak ikut turun tangan, karena menghadapi teknik sihir yang digunakan oleh Inspektur Kiri dari Lembah Palem, kalau Hans ikut turun tangan itu juga namanya bunuh diri. Tuan Dev, saya punya sebuah pemikiran yang belum terlalu matang. Saya berharap Tuan Dev mau bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum. Sampai saatnya saya pasti akan mengatur posisi Wakil Ketua Majelis untuk Tuan Dev. Hans berencana menarik Dev untuk bergabung dalam Majelis Perlindungan Hukum. Kalau orang seperti Dev bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum, maka status Majelis Perlindungan Hukum ke depannya akan meningkat, dan para keluarga ahli bela diri itu juga tidak akan berani memandang rendah Majelis Perlindungan Hukum lagi. Saya masih punya banyak urusan, terima kasih atas niat baik Ketua Majelis. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak akan bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum, karena organisasi pemerintahan seperti ini peraturannya terlalu banyak.
Tuan Dev, kalau Anda merasa posisi itu terlalu rendah, saya akan menyerahkan posisi saya sebagai ketua majelis padamu, saya yang akan menjadi wakil ketua dan membantu Anda dari samping. Hans berkata dengan panik. Dev menggelengkan kepalanya, ketua majelis sepertinya salah paham. Sebenarnya saya memang punya banyak urusan pribadi yang harus saya selesaikan, dan tidak bisa bergabung dengan majelis perlindungan hukum. Hanya saja, kalau ketua majelis memerlukan bantuan apapun saya pasti akan membantu. Hans yang mendengarnya seketika merasa senang. Kalau begitu saya akan berterima kasih dulu kepada Tuan Dev. Kalau Anda memerlukan majelis perlindungan hukum, saya juga tidak akan menolak. Dan setelah mengobrol sesaat dengan Hans, Dev pergi dan langsung menuju ke tempat tinggal Ellie. Dia sudah menerobos untuk beberapa hari, Yuki terus tinggal di rumah Ellie. Dan setelah sampai, Dev menemukan pintu yang terkunci. Sepertinya dua orang ini tidak di rumah. Lalu dia menelpon dan setelah mengetahui keberadaan keduanya, Dev langsung menyusul. Ternyata selama beberapa hari ini, Ellie dan Yuki terus berbelanja setiap hari. Hari ini juga demikian, mereka sedang berkeliling di pusat perbelanjaan. Dev. Setelah Yuki melihat Dev, dia melambai-lambaikan tangannya. Dev bergegas berlari menuju Yuki dan langsung memeluknya lalu memutarnya. Kalau kalian berdua selalu memamerkan kemesraan di depanku, saya akan pergi saja. Ellie yang di samping memutar matanya dengan malas. Kamu juga carilah seorang pacar, dengan begitu kamu juga bisa memamerkan kemesraan. Yuki berkata sambil tersenyum. Saya tidak mau, mereka semuanya kasar, kalau bisa menemukan yang seperti Dev alangkah bagusnya. Ellie mensuarakan isi hatinya. Setelah selesai berkata, Ellie merasa ada yang salah dengan ucapannya, lalu wajahnya merona merah. Tanpa sadar dia sudah menganggap Dev sebagai pria idaman dalam hatinya. Melihat Ellie yang tersipu, Yuki tertawa, kalau kamu begitu menyukainya, bagaimana kalau kita berdua jadi pacarnya? Ellie yang mendengarnya semakin tersipu dan memelototi Yuki, jangan bicara sembarangan, jangan membuat dia berbesar kepala. Dev yang mendengar ucapan Yuki juga kehabisan kata-kata dan hanya bisa tertawa pahit. Apa yang kamu tertawakan? Saya hanya bercanda, kamu menganggapnya serius. Melihat Dev yang tertawa, Yuki langsung bertanya balik pada Dev. Saya hanya akan menuruti semua perkataanmu. Dev tidak langsung menjawab pertanyaan Yuki, dia menghindarinya dengan cerdik dan membuat Yuki merasa puas. Dan benar saja, setelah mendengar perkataan Dev, wajah Yuki dipenuhi senyuman. Ayo, saya bawa kamu berkeliling. 3 orang itu berkeliling di pusat perbelanjaan. Karena belum pernah berkeliling pusat perbelanjaan di kota Ithaka, Dev merasa agak segar. Pusat perbelanjaan ini sangat besar, dan di dalamnya menjual segala jenis barang, bahkan ada tempat bermain. Dan saat 3 orang itu berjalan ke sebuah lorong, mereka melihat ada sekelompok orang di sana yang sedang berteriak, entah sedang melakukan apa.